Lalu Ustaz, ada nggak sih Ustaz ciri-ciri orang yang telah terjangkit penyakit spiritual disorder Ustaz? Baik, Ustaz, pasti setiap penyakit itu punya indikasinya atau indikatornya. Kan penyakit itu nggak kelihatan, tapi dia bisa dilihat dari gejala ataupun simptom begitu, Ustaz. Nah, kita bisa lihat dari 3 ciri ini, Ustaz. Yang pertama adalah ciri perasaannya. Kalau seseorang ini bahaya nih, merasa dia paling suci, paling dekat kepada Allah, paling wusul. Wusul nih kosakata yang akrab nih di kalangan pelaku tasawuf nih. Kemudian paling ikhlas lah. Pokoknya si paling-paling deh. Nah, itu ciri pertama. Yang kedua adalah ciri pikiran, Ustaz, bahwa dia lebih pintar, lebih tahu tentang ma'rifah, lebih tahu pelajaran tentang hakikat ya. Kalau ngomong tentang tasawuf tuh paling hebat, kemudian paling tahu segalanya lah. Nah, ciri yang ketiga adalah lelah ataupun sikap, Ustaz. Ciri-cirinya, Ustaz, adalah dia suka menggurui, kemudian dia tidak menerima pendapat orang lain ya, merasa paling benar, terus nggak mau dibikin komparasi. Padahal saat dalam tradisi keilmuan ya, kita diajarkan yang disebut dengan dewasa dalam beragama atau dewasa dalam belajar ya, bahwa di luar kita tuh ada orang-orang yang lebih pintar. Sepakat ya, Ustaz? Ya Ustaz. Ya, ada orang yang lebih religius, ada orang yang lebih saleh. Terus kita mau sombongin apa begitu? Pokoknya tanda orang itu kena penyakit ini, Ustaz, adalah dia nggak membiarkan muridnya atau dirinya kemudian belajar kepada orang lain, takut dibikin komparasi, Ustaz. Nah, kalau kena penyakit seperti ini, Ustaz, itu adalah ciri-ciri yang paling bisa kita lihat, Ustaz. Seseorang itu kena penyakit spiritual pride. Apa Ustaz bahayanya? Banyak, Ustaz ya. Nanti akan muncul tawallud, penyakit-penyakit lainnya, Ustaz ya. Misalnya kayak sombong. Sombong kan penyakit turunan yang diwariskan oleh iblis, Ustaz. Apa itu sombong? Kata Rasulullah, sombong adalah batarul haq wa ghamdun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau orang itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia, dia udah jadi Tuhan, Ustaz. Dalam hadis qudsi disebut sebagai mengambil selendang Tuhan begitu. Karena yang berhak sombong di alam semesta itu cuma Allah Subhanahu wa taala begitu, Ustaz. Ada ayat bunyinya begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat, wahai nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang lebih gila daripada iblis. Ya, segila-gilanya iblis itu dosanya enggak sampai menjadikan dirinya sebagai Tuhan, yang disebut dengan menjadikan hawa nafsunya sebagai sesuatu yang dia ikuti, dia sembah atau dia patuhi. Jadi ada fenomena, Ustaz, orang-orang yang kemudian penyakit ini dibiarkan begitu saja, gak pernah ditarbiyah nih, kemudian dia menjelma menjadi Tuhan. Takabur kan dia artinya membesar, meraksasa. Apa yang meraksasa bukan badannya, ya badannya masih gitu-gitu aja, nggak mungkin lebih dari 100 kilo kan, atau 200 kilo. Yang membesar adalah jiwanya, menjelma menjadi Tuhan baru, Ustaz. Ini penyakit, Ustaz, orang-orang yang sombong, Ustaz ya. Jadi orang-orang yang merasa di komunitas tertentu, ya, dengan atribut tertentu, dengan sematan-sematan tertentu, majelis-majelis yang kemudian tidak mau menerima pendapat orang lain tuh, akhirnya dia dapat warisan dosa anak khairu minhu tadi itu, Ustaz. Itu penyakit iblis ya begitu, Ustaz. Apalagi kemudian bahayanya yang disebut dengan halusinasi kewalian, Ustaz. Gitu, merasa bahwa wali itu karena dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian nggak dapat musibah, nggak dapat ujian, hidupnya aman, tenang. Justru, Ustaz, para aulia itu kalau hidupnya adem-adem aja, dia bingung. Kenapa bisa begitu? Berarti ada yang aneh nih, takutnya makar. Sebab para aulia, para arif billah tuh tahu banget wataknya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu harus manifest di alam semesta.